Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa ITENAS dari Prodi Informatika. Di sini kami adalah grup 13 dari mata kuliah Sistem Operasi, dan di sini kami akan menjelaskan tentang proses simulasi sistem booting komputer yang telah kami buat. Pertama-tama, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan anggota tim kami. Pertama dari saya sendiri, nama saya Gilang Geraldi Hermawan dengan NRP 15 2022 205. Lalu dengan saya sendiri, Abi Nadia Tanova dengan NRP 15 2022 203. Dengan saya Gina Puspita, NRP 15 2022 207. Oke, pertama-tama dari proses booting yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina Puspita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa itu booting. Booting ialah sebuah proses dari pengerjaan simulasi booting. Dalam proyek ini kita mengambil referensi dari CMD dan juga menggunakan motherboard Asus Prime A520ME. Nah, tampilannya ada tampilan pada CMD dan motherboard Asus Prime A520ME. Selanjutnya ada proses booting pada motherboard Asus Prime A520ME. Yang pertama, BIOS melakukan power on self test. Yang kedua, setelah selesai mengeksekusi, proses kartu grafis terintegrasi. BIOS kembali menjalankan proses POS dan kita dapat melihat layar POS utama di layar monitor. Ketiga, setelah memverifikasi bahwa prosesor sudah lengkap, kita biasanya dapat mengakses menu BIOS dengan menekan tombol Del atau F2 untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, ada jika koneksi tidak sesuai dengan pengaturan BIOS, proses booting akan berhenti dan kita akan kembali ke menu BIOS untuk memperbaikinya. Kelima, ketika semua proses di atas berhasil dilakukan, BIOS akan menampilkan ringkasan perangkat keras yang terdeteksi di layar. Yang keenam, BIOS kemudian memanggil interupsi boot sistem operasi BIOS. 7. Ketika BIOS menemukan disk yang dapat di-boot, BIOS memuat program yang terdapat dalam master boot record atau bisa disebut dengan MBR. Disk tersebut ke dalam memori komputer. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai spesifikasi Asus Prime A520ME oleh rekan saya, yaitu Abian. Oke, jadi langsung saja. Sebelum membahas tentang spesifikasi motherboardnya, saya akan menjelaskan tentang motherboard itu sendiri. Jadi motherboard itu adalah sebuah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras hardware dalam penggabungan komputer. Jika diibaratkan ini, motherboard itu seperti ibu atau tulang punggung dari sebuah komputer yang menyatukan sebuah bagian komputer. Lalu pada seri Asus Prime ini telah dirancang secara profesional untuk mengoptimalkan sepenuhnya dalam platform AMD Ryzen generasi ketiga. Lalu langsung saja saya menjelaskan tentang spesifikasi pada Asus Prime ini. Yang pertama itu ada chipset dengan AMD A520. Lalu selanjutnya ada soket CPU dengan AM4 mendukung proses AMD Ryzen generasi ketiga dan keempat. Lalu pada slot memori menggunakan dua slot DIMM DDR4 mendukung hingga 64 GB RAM dengan kecepatan hingga 4400 MHz. Lalu dengan slot ekspansi ada yang pertama satu slot dengan PCI 3.0 banding kali 16. Lalu yang dua slot dengan PCIe dengan 3.0 kali 1. Lalu dengan konektivitas penyimpanannya dengan 4 port SATA dengan 6 GB per second dan satu slot M.2 mendukung dengan SSD NVMe SATA atau PCIe 3.0 kali 4. Lalu untuk konektivitasnya I/O yang terakhir ini ada USB 3.2 Gen 1 dan Gen 2. Lalu port HDMI, DVD-ID untuk tampilannya. Lalu ada audio rhetrik dengan ALC 887 SD dengan 7.1 channel. Lalu yang terakhir dengan I/O-nya ada koneksi jaringan Gigabyte Ethernet Relic dengan 8.1
8111H. Lalu untuk kelas selanjutnya dengan pemrogramannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gilang Herardi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, kita lanjut dengan simulasi dari proses booting yang kita buat. Pertama-tama izinkan saya mengambil alih layar dengan menampilkan programnya. Cara kembalinya Apakah gimana? program saya sudah terlihat di layar? Siap sudah. Oke. Jika kita lihat dari layar, maka bisa kita lihat program-program yang telah kita buat, mulai dari import time, import SCS, yang dimana kita gunakan untuk penilaian waktu dan juga library system, yang dimana kita langsung sejaran. Di saat kita run, maka di tampilan terminal akan ada tulisan booting up, yang dimana sang motherboard telah memulai proses booting, lalu ada inisialisasi BIOS dan pengetesan POS, yang dimana POS ini merupakan pengujian pada beberapa perangkat keras seperti CPU, yang dimana CPU-nya di sini AMD, yang artinya AMD-nya baik-baik saja, lalu RAM DDR4 yang dimana ada 2 slot, jadi 32 dikali 2 jadi 64 KB. Lalu ada storage yang dimana M.2 slot, dan juga ada SATA yang dimana SATA ini ada 4 slot, yang dimana satu slotnya itu 1,5 GB, yang dimana jika dikali 4 maka ada 6 GB per second. Kita tunggu. Lalu ada yang namanya controllers di sini. POS menguji controllers seperti USB controllers, device controllers dan sebagainya. Lalu ada pengetesan pada keyboard, dan yang terakhir pengetesan pada pointer device dan sistem timer. Sesudah melakukan proses POS, maka dilakukanlah proses menginisialisasi sistem operasi, di mana operasi sistem diinisialisasikan, dan jika sudah selesai diinisialisasikan, yang dimana di sini kita lihat OK, maka ada loading OS loader, yang dimana loading OS loader ini menampilkan menampilkan operating system. Dikarenakan kita memakai operating systemnya itu Windows, maka ada tulisan starting Windows dan user login. Oke, di sini kita akan melakukan proses login ya, di mana username-nya itu ada di sini, user. Ini jika kita pencet user. Dan di sini password-nya itu user 123. Oke, login berhasil, dan kita jika kita di sini ada tampilan C user system Asus. Pertama-tama kita mulai dulu dari help, yang dimana help ini merupakan perintah untuk menampilkan perintah-perintah apa saja yang bisa dijalankan. Oke, di sini ada yang namanya dir. Jika kita mencet dir saja, maka akan ada isi directory, maka akan menampilkan isi directory dari file itu sendiri, dari folder itu sendiri, yang dimana ada file tugas, ada directory file, tugas, sistem operasi dan sebagainya. Lalu kita lanjut dengan mkdir, yang dimana formatnya di sini kita mau membuat satu folder baru yang namanya test, misalnya tes saja, tes. Maka directory otomatis berhasil terbuat dengan nama tes, dan jika kita pencet dir lagi, maka tes itu ada di sini dengan waktu kita buat tadi. Lalu dilanjut dengan rename. Di sini jika kita mencet rename,
lalu diikuti dengan file yang kita ingin dinamakan. Misalnya saya mau tes, mengganti nama tes menjadi tes2. Maka nama file tes menjadi tes2 dan jika kita pencet maka tes tadi menjadi tes2. Lalu selanjutnya ada yang nama delete, yang dimana kita pencet delete, lalu tes2 yang tadi saya, sebelum kita menampilkan delete yang ada di folder, kita pencet dulu delete yang tidak ada di folder, misalnya tes. Sehingga jika memang tidak ada di folder, maka akan ada munculan file dengan nama tes yang ada di dalam directory. Lalu kita ikuti dengan delete tes yang tadi ada nama directory, misalnya ini tes2. Maka tes2 berhasil dihapus dari directory dan jika kita pencet delete lagi, maka tes2 akan hilang. Lalu selanjutnya ada yang namanya time. Di sini time itu waktu ya, yang berupa tanggal dan juga jam atau pukul. Lalu ada yang namanya CLS. Yang namanya CLS ini merupakan penghapusan tampilan, sehingga kan ini kan ada banyak tampilan ya. Jika kita mencet CLS, maka tampilnya kosong. Dan kita akhiri dengan shutdown. Oh ya, sebelum kita shutdown, saya mau menampilkan jika kita memberi perintah tapi perintahnya itu tidak ada di dalam daftar, maka misalnya saya mau dir di raw misalnya, maka perintah tidak kenal, akan ada output perintah tidak dikenal. Oke, lalu kita akhiri dengan yang namanya shutdown. Maka otomatis shell atau sistem operasinya akan dimatikan dan program berhenti. Baik, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan juga terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.